Umurmu kau gunakan untuk apa? Bisa itu dibayangkan toh? Dari 1 tahun sampai 17 tahun saya di kampung di Sulawesi Selatan. 18 tahun saya merantau ke Batam. 18 sampai 25 saya jadi preman. 26 sampai 30 saya menjadi pimpinan preman. 65 sampai 70 baru kak sadar. Berarti baru 5 tahun modal tak. Selebihnya lebih banyak dosa. Maka sekarang bisa ditahu itu jawabannya. Umurmu kau gunakan untuk apa? Nah, kalau kita yang masih muda kan masih bisa diperbaiki. Umur saya baru 17 tahun. 17 tahun saya jadi remaja masjid. 18 tahun sampai 20 tahun saya menjadi ketua remaja masjid. 21 sampai 25 saya sudah menjadi takmir masjid, naik pangkat. Itu sudah bisa ditahu jawabannya. Bayangkan bapak-bapak yang sudah tua-tua ini, ingat mi umur tak dulu. Tapi kalau umur kita yang lalu-lalu tidak bagus, wala tai'asu min rauhillah. Jangan putus asa, masih ada harapan untuk perbaiki. Kapan? Ketika sekarang ini kita bertobat, maka kesalahan-kesalahan bisa dihapus. Dengan catatan, dosa yang bagaimana yang bisa dihapus? Dosa yang sifatnya kepada Allah. Sementara dosa yang sifatnya kepada sesama manusia, susah menghapusnya kalau kita tidak datang minta maaf sama bersangkutan. Kalau bapak dosa kepada Allah, tobatnya kan sangat gampang. 1, menyesal. 2, mengakui. 3, tidak mengulang. 4, ganti kebaikan. Dosa apapun pasti Allah ampuni. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, syaratnya menjadi tambah. 1, menyesal. 2, mengakui. 3, tidak mengulang. 4, ganti kebaikan. Yang kelima, datang minta maaf sama bersangkutan. Pak Imam, maafkan saya. Kenapa dek? Pernah dulu hilang sendal tak? Iya, saya ngambil itu pak. Nah, itu syarat kelima. Yang keenam, sandalnya Pak Iman harus kembalikan. Tidak bisa minta maaf, sandalnya orang tetap diambil. Pak Imam, maafkan saya. Pernah kucuri sandal tak? Dia bilang Pak Imam, iya saya maafkan kok, tapi kasih kembali dulu sandalku. Nah, itu baru betul. Kalau sandalnya orang tetap diambil, tidak diterima maafnya. Yang bertetangga ngambil tanahnya orang, syaratnya kasih kembali tanahnya orang. Selama tanah diambil, selama itu tidak diterima maafnya. Meskipun Allah sudah maafkan, tidak diampuni di akhirat kelak ketika dia tidak kembalikan itu barangnya orang. Maka bapak-bapak yang pernah ngambil tanahnya tetangga, kasih kembali besok. Ibu-ibu yang pernah ngambil sendok piring ketika pengantin, kasih kembali. Selama tidak kembali, selama itu tidak dimaafkan dosa-dosanya. Nah, pertanyaan pertama, umurmu kau gunakan untuk apa? Yang kedua, pertanyaan akan ditanya lagi di akhirat nanti, masa mudamu kau gunakan untuk apa? Bapak-bapak jawab begitu. Masa muda digunakan untuk apa? Dan yang ketiga akan ditanya, ini yang pokok pembahasan yang paling penting. Hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan untuk apa? Berkaitan dengan kekayaan, 2 pertanyaannya Pak. Dari mana kau dapat? Kau belanjakan untuk apa? Ada orang hartanya dia dapat dengan cara halal, tapi dibelanjakan secara haram. Ada juga orang hartanya dia dapat secara haram, dia belanjakan di jalan halal. Oh tidak bisa. Harus sama-sama halal. Contoh, hartamu kau dapat dari mana? Jadi pegawai, betul-betul halal, gajinya betul-betul murni, tidak menghalalkan segala cara. Tapi sayang, dia belanjakan untuk apa? Dia pakai judi. Dia pakai nyogok, anaknya jadi polisi atau tentara, dia nyogok. Dia pakai mabuk-mabukan. Hartanya dia dapat secara halal, tapi dia belanjakan secara haram. Salah. Ada juga hartanya dia dapat secara halal, dia mau belanjakan secara haram. Mana? Secara halal mana? Contoh, uang judi. Uang judi, dia mau sumbang di masjid. Oh, enggak boleh. Uang korupsi, dia mau bersihkan. Ya korupsi misalnya, korupsi 500 juta.
Dia sumbang masjid 50 juta. Oh enggak bisa. Yang halal Allah suci dan hanya mau menerima yang suci juga. Hartamu kau dapat dari mana? Maka di akhirat kelak prosesi tanya jawab soal harta, oh banyak masalahnya Pak. Maka kita yang miskin di sini enaknya jadi orang miskin Pak. Kalau kita miskin apa mau tanyakan Ki? Tapi orang kaya banyak pertanyaannya. Orang miskin apa mau tanyakan? Misalnya nanti di akhirat ada orang miskin, pekerjaannya dipanggil. Tersangka pertama maju. Majulah dia. Nama Inem. Pekerjaan pembantu rumah tangga. Gajimu 500.000 per bulan. Kau belanjakan untuk apa? Ya 300.000 saya kirim ke kampungku karena mamaku sakit. Sebenarnya tidak ada cita-cita aku mau jadi pembantu, tapi karena tidak ada keahlian saya, tidak ada sertifikatku, tidak ada ijazahku, maka saya jadi pembantu. 300.000 saya kirim ke mamaku karena mamaku sakit untuk pembeli obatnya. 200.000 untuk operasional saya sehari-hari. Oh ya. Terus rumah tidak ada. Rumah Haji bosku ku tempati. Itu pun kamarnya kecil, sempit, panas, tidak ada kipas anginnya, tidak ada AC-nya. Mobil tidak ada. Motor tidak ada. Sepeda tidak ada. Miskin mau mau milih apa Tuhan? Ini kau kasih Kak. Kau sholat, alhamdulillah sholat, rajin saya sholat, tidak pernah putus. Sunnah-sunnahku juga, rawatibku lengkap. Sebelum sholat 5 waktu saya sholat sunnah dulu. Sudah selesai sholat 5 waktu saya sholat sunnah lagi. Puasa, alhamdulillah. Kadang-kala Senin Kamis, karena kanan lapar Kak, tidak mama, lebih daripada saya lapar saja, mending saya puasa. Sedekah, alhamdulillah. Kadang-kala saya sedekah sesama penjual sayur. Oh bagus agamamu. Silahkan kau masuk surga. Meskipun di dunia kau hina, sekarang di akhirat kau mulia. Inam, silahkan kau masuk surga dengan penuh kemuliaan. Coba, tidak ada pertanyaannya. Masuklah dia surga. Tersangka nomor 10, maju. Bah, bosnya Inam. Dia lihat Inam, bah, ini bosku ini. Oh iya, naila sekke iya. Di kiri galang, nah ini. Mulai nih Pak, mulai ditanya. Nama Haji titik-titik. Pekerjaan kepala titik-titik. Nah ditanya mi, itu mobilmu kau dapat dari mana? Kalau dilihat gaji sama tunjanganmu, tidak bisa kau dapat itu. Dari mana? Anu apa? Perjelas, bah tidak jelas Pak. Terpaksa ditinju. Puah! Jatuh matana, mau lari ditarik lagi. Belum bisa selesai Haji. Itu pelek mobilmu dari mana kau beli? Kalau dilihat gajimu tidak bisa kau beli. Anu apa? Ditempeleng. Bah! Baik, robek lagi telinganya. Mau lari ditarik lagi. Itu tegel di rumahmu dari mana itu? Kalau dilihat tidak bisa kau beli, itu berapa gajimu? 4 juta. Dari mana itu tegel? Tidak jelas juga, ditusuk lagi matanya. Bah! Mau lari ditarik lagi, belum bisa selesai. Itu cincinmu dari mana kok? Tidak jelas lagi. Banyak sekali pertanyaannya Pak. Bannya mobilnya, peleknya, pembeli bensinnya. Semua ditanya. Itu 5.000 di rumah dari mana? Itu atapmu, bagaimana kau bisa beli itu? Itu pagarmu yang mahal dari mana? Banyak sekali pertanyaan. Kalau kita orang kontrak rumah kan tidak ada pertanyaan. Rumah kontrak. Selesai ini. Mobil, PT. Tidak ada lanjutan. Tapi yang punya mobil, ditanya bensinnya, ditanya pembeli bannya, ditanya pembeli macam-macam semua Pak. Kalau kita mobil tidak ada. Selesai. Sembahyang Pak. Tuhan, kau puasa Ramadan, Senin Kamis tidak sempat. Tapi masuk tanya surga Pak. Tapi babak belur mi. Masuk surga tapi robek-robek mi semua badannya. Puri calla man rasa-rasa nih Pak. Masuk surga. Tapi bengkok-bengkok mi mukanya. Ketemu pembantunya. Nah bilang Inam, Puang. Kenapa muka? Jangan banyak bicara di situ. Dari mana Ki? Kenapa Ki baru masuk?
Nah saya lama mak di sini di surga 4 tahun mak. Kenapa baru masuk? Nah bilang terlambat Kak Inam. Kenapa bisa kita terlambat? Aku kira 4 mobil tak itu hari. Nah bilang iya itu 4 mobil banyak sekali pertanyaannya. Maka bapak-bapak jangan selalu pikir enak jadi orang kaya. Woi masih sakit pak. Kecuali dia dermawan. Kecuali dia banyak membantu orang. Itu kekayaannya nanti enak juga. Menolong dia. Saya juga tidak setuju kalau ada ustadz bilang tidak usah cari uang banyak-banyak, tidak dibawa mati. Oh keliru pak, itu zaman dulu. Kalau saya cari uang banyak-banyak bawa mati. Bagaimana caranya? Kirim mami sebelum mati ki. Kirim nih. Saya mau nanti kuburku pakai spring bed, pakai kasur empuk. Kirim nih pembanti di panti asuhan. Ada itu kasur tak menunggu. Saya mau nanti kuburku ber-AC, kirimi pembeli AC di masjid. Ada itu AC tak menunggu. Saya mau nanti kuburku terang, bayarkan lampunya masjid tiap bulan. Kerak terang itu nanti lampu tak. Tapi bagaimana mau baik kubur tak nak kita seke. Kikiri galap aku jambatan. Kumpul. Mati, ndak sempat nikmati. Ada itu orang begitu. Nanti anakku. Bye. Jangan maki harap kalau anak tak. Ada orang begitu pak. Setengah mati cari uang. Kumpul. Baru pelit. Tidak sempat bersedekah. Kena serangan jantung. Mati. Anak tak nikmati. Ya kalau anak tak pas sambayang. Kalau pak botoro. Oh ikon atau macilakana. Setengah mati cari uang tidak nikmati. Banyak orang begitu pak. Banyak. Pelit. Datang takmir masjid langsung bengkok mukanya. Apalagi kalau nak lihat itu pengurus masjid bawa map langsung dalam hatinya. Les. Minta sumbangan lagi. Nanti ketika kita kasih sumbangan pak. Di akhirat justru kita nanti berterima kasih sama itu pengurus masjid. Kita akan berkata terima kasih pak. Gara-gara kita itu datang di rumah minta pembangunan masjid. Sehingga ada yang ku nikmati di akhirat. Andai tidak datang, kita tahu ini bagaimana hidupku di sini. Ada orang begitu pak, investasi, beli ruko, mau sakaratil maut masih ruko terus ingat. Mau pensiun apa nak bilang, Ustaz, insya Allah tahun depan pensiun mak. Alhamdulillah ada mi kebunku ini tempatku nanti bercocok tanam. Ada jomi toko-toko ku buka tempatku nanti kalau sore-sore berdah. Ilaha illallah. Bukannya berpikir Ustaz ada mini rumah sudah kubeli dekat masjid supaya nanti dekat ke masjid berjamaah. Alhamdulillah ada itu pesantren sudah kubantu. Mudah-mudahan usia tuaku nanti bisa ke sana mengaji. Mau mati sanging hartana na pikir. Akhirnya sakaratil maut. Nah cari itu semua keturunannya. Mana anakku yang pertama nak bilang anaknya ini kak Pak ada kak dekat kepala tak. Nak bilang lagi. Mana anak bungsuku nak bilang ini kak Pak di kaki tak. Nak lihat lagi. Mana istriku nangka kak Pak di sebelah kiri. Udah lihat ada tonji istrinya. Mana inam pembantunya. Pembantunya nak bilang ada aja di sini Pak Haji. Nak lihat ada tonji. Langsung nak bilang siapa jaga toko. Ada semua itu. Ada anaknya. Ada yang bungsu. Ada istrinya, ada pembantunya, langsung tokonya na ingat. Wih mati bagi siapa jaga toko. Padahal sakaratil maut itu. Kenapa? Semenjak dia muda sampai tua, toko terus na pikir. Sakaratil maut, tokonya juga na pikir. Jangan kita terlalu pelit pak. Ajak sama seke. Tidak ada orang mas. Ibu bapak, tolong saya di Batam ini. Ada kita lihat orang bangkrut gara-gara sedekah. Ada kira-kira pak? Ada. Tunjukkan nggak pak? Ustaz, itu rumah yang sudut, yang besar sekali. Kaya dulu itu Ustaz. Cuma karena rajin bersedekah bangkrut. Ada kita pernah dengar itu? Enggak. Yang bangkrut gara-gara apa? Selingkuh. Diperas sama ceweknya. Belikan nggak kulkas, kalau tidak ku sebar ini foto yang sama di mobil. Sudah dibelikan kulkas, nah bilang belikan nggak juga kipas angin. Sudah dibelikan kipas angin, nah bilang AC.
Kalau tidak, ku bagi-bagi ini foto ini. Habis duit gara-gara selingkuh. Bukan poligami ya, bukan poligami. Kalau poligami boleh. Yang penting bapak berani. Apa mau poligami, nah takut sekali sama istrinya. Bagaimana kau mau poligami, nah sedangkan istri sudah pegang remote control televisi, tidak bisa makin macam-macam. Apalagi kalau istri orang Bugis, orang Bugis Makassar, nah bilang coba kok. Kalau mau kau kasih ketemu kau nenek nu. Ibu-ibu sampai ada bapak-bapak takut sekali sama istrinya. Sampai di akhirat, begitu istrinya lebih dulu masuk surga pak. Lebih dulu masuk surga. Begitu suaminya mau masuk surga, dilihat, wih, ada lagi, angka sila comok. Nggak jadi deh, nggak jadi. Begitu nali istrinya dalam surga, dia bilang, jangan malaikat, nasi saka lagi nanti. Ada di sini bapak-bapak takut sama istrinya? Ada. Berhenti makin jadi laki-laki kalau takut sama istri. Masa mau takut sama istri pak? Bagaimana caranya? Gaji tak semua nak ambil tiap bulan. Setiap bulan ambil semua gaji tak. Kita belikan rumah, kita belikan mobil, dicicilkan mobil. Semua gaji tak nak ambil. Bajunya kita belikan, gencunya kita belikan. Baru kita takut sama dia. Bagaimana ceritanya? Kecuali bapaknya atau mertua tak kasih ki modal 10 miliar, ya bolehlah kita takut sama istri. Tapi kalau kita yang hidupi, bagaimana caranya mau takut sama istri pak? Berhenti kita takut sama istri. Ini juga ibu-ibu, jangan kasih takut-takut suami tak. Baru 10 menit suaminya pergi menelpon. Di mana kok pak? Di mana kok? Ada kak di kantor. Balik-balik kok, foto dulu baru kirim. Wah, patena na sesa suamina. Sedikit-sedikit minta foto lagi. Wah, mana gimana suami? Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Jangan terlalu pelit. Ya, jangan terlalu pelit pak. Nah, ibu-ibu kalau beli sayur jangan terlalu pelit. Itu kasihannya nenek sepeda datang ke komplek jama kita tawar ki. Ada ibu-ibu beli sayur itu batena na tawar kasihan. Padahal itu pak gandeng berapa untungnya. Sementara kalau kita pergi di mall tawar nih. Kira-kira kalau pergi ke misalnya di mall-mall tawar itu sayur. Tawar mina bilang ke orang gila kapan ini. Padahal itu yang punya mall orang kaya. Ini kasihan yang bonceng-bonceng. Berapa untungnya? Batena na tawar. Nah bilangin maki lagi puang. Ye puang. Cantik nih bu. Serasinya baju tak sama kudun tak. Batena memuji kasihan. Beda 50 rupiah masih kita tawar. Ada ndak na tawar tapi ngambil panombo. Berapa harganya? 5.000. Deh 3.500. 4.000 ibu. Nah bayar 4.000. Tapi apa na bilang? Ya tambahnya jeruk 2 nah. Ibu ketawa karena ibu begitu toh. Dari mana lagi pelitnya kita pak? Kalau kita pelit coba kalau lihat kalau kita undang ustad. Coba maki. Kalau artis diundang. Luar biasa. 1 bulan sebelumnya sudah diselesaikan pembayaran. Kasih tiket yang paling bagus. Honornya puluhan juta. Lalu apa jindatan? Nah bawa itu artis. Nah bawa kangki dosa. Menyanyi, lenggak-lenggok, nah kasih lihat pahanya. Itu uang dikasih 50 juta, 70 juta sampai di Jakarta nah pakai minum khamar. Nah pakai narkoba, dia pakai berzina. Coba. Sekalinya ustadz diundang, apa dijemput? Tidak, nak kirimi ojek. Ojek nak kirim. Coba kalau undang ki imam masjid. Apa kita jemput? Tidak, ojek kita kirim. Hujan-hujan lah itu ustaz kasihan. Di atas motor dibonceng motor tua. Berhujan-hujan, satu mantil diduai. Setengah mati ditunduk itu ustaz. Sampai midek belum pi ustaz. Sampai midek belum pi lagi 5 menit. Lamanya dirasa itu. Sampai meki di sana. Barasanji panas. 1 jam busa-busa kali paknya kasihan. Sallallahu alaihi wasallam. 1 jam itu kasihan berdoa. Baca Yasin.
Barasanji. Mau pulang, berapa kita kasih? 25.000. Uang bonyo.